Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ceritane isu ya, masih pagi ataupun isu kurang mulai kerja. Ya, kerjaku ini gitu, teman. Mulai pokoknya. Jadi jangan katakan saya ini orang sukses, orang kaya ya. Ketika melakukan cerita-cerita isu ini manuk ya, burung-burung tuh banyak di sini. Sepil-sepil, siapa tahu nanti ada kacarnya kelihatan. Kalau cendet pasti ada. Nah, kapan-kapan kalau udah kita libur jalan-jalan. Disambung malam ini, teman-teman. Jadi ceritanya disambung malam ini dikarenakan tadi agak ya biasalah sibuk, teman-teman. Sibuk, tangannya kotor. Jadi mau pegang HP itu agak derawasi. Rencana aku pengen hiburan, teman-teman. Pengen mancing aku sebenarnya. Cuman pengen lihat nengokin spot yang mancing di tempat yang dulu itu, sama apa ya, rencana itu kalau memang banyak target ya, kita mau nyoba mancing di sana. Tapi sebelumnya kita mau minta kirimin joran dulu dari Jakarta, kan di sini mahal ya, teman-teman. Harga joran yang mungkin di Jakarta itu sekitar 70.000 atau 150.000, di sini di atas 200 semua. Enggak apa ya, yang enggak bagus lah, kurang puas tadi nih. Makanya aku minta kirim dari Jakarta. Aku sih rencana pengen konten-konten mancing nanti, tapi kalau pas libur, karena ini kan lagi dikejar target ya. Jadi kalaupun libur paling biasanya malam, maksudnya mancingnya malam. Kalau malam kan biasa kita minim cahaya lampu, tapi ya kita coba nantilah ke depan. Cuacanya kok agak aneh ini, teman-teman. Cuacanya kok agak gimana gitu loh, kayak ada yang wush kayak gitu loh, kayak ada yang lewat di situ, teman-teman. Ini suasana malam di sini ya, ini memakai lampu yang 500 watt ini, teman-teman. Ini rasanya itu kayak panas kalau di depan lampu. Nah nih, perhatikan daun ini, teman-teman. Ini enggak ada hujan, enggak ada angin ya. Nah, ya kan, lihat kanan kirinya, daun itu bergerak dengan sendirinya. Tuh ya, tajam. Bah, tuh berhenti, teman-teman. Di kamerain kok berhenti. Nanti kita meleng lagi, dia gerak-gerak lagi. Padahal nggak ada angin nih, teman-teman. Jadi suasana seperti itu tuh, seperti ini masih sering terjadi di sini. Mas liver ngono kuwi. Wes, teman-teman, nggak usah dibahas, kita lanjut. Biasa perburungan, tapi sebelumnya kita masuk ke dalam dulu ya, biar nyaman, bisa berpikir luas. Karena banyak pertanyaan tentang masalah cuaca hijau, masalah murai batu dan sebagainya. Kita mau masuk dulu. Ini kayak hotel ya, suasana malam minggu nih. Konten vendor? Hah? Konten enggak? Yo, Ya. Ini sedang beraktivitas dengan sendirinya, mencatur dan ya sebagainya. Gimana Mas Pri, aman? Aman. Mantap lah ya. Ini Mas Rahmat kemana ini? Ke alun-alun katanya.
Jalan kaki? Ya. Wah, mengerikan dia ini. Oke, seperti biasa teman-teman, ini wis masuk di dalam ruang peristirahatan. Nah, baru bisa kita ngobrol-ngobrol lagi sebentar ya. Ngobrol-ngobrol lagi teman-teman, bahas apa sing dibahas, yang bisa dibahas. Kita bahas di sini. Ada yang menanyakan tentang cucak hijau body big. Itu rawatan mandi jemur ya, cucak hijau body big dan warna hijau tua ataupun toska. Itu baiknya itu buahnya itu buah pisang atau pepaya. Jadi kalau main burung intinya seperti ini teman-teman. Untuk kicauan khususnya cucak hijau, cucak jenggot, ya kapas tembak, intinya burung yang memakan buah, dominan memakan buah. Dia itu satu. Kalau kalian rawatnya mandi jemurnya kenceng, itu otomatis membutuhkan ya asupan yang lebih ngademin badan, tau kan, menunggu ceritanya. Otomatis yang perlu diberikan tuh buah pepaya daripada buah pisang. Karena gini, kalau pisang itu cenderung dia kan kekenyang. Kenyang, kadar airnya juga sedikit, tapi dia mempunyai kandungan gula yang bisa dikatakan sih ya bagus lah ya untuk karbohidrat. Karena gula kan ada karbohidratnya, jadi dia lebih tahan lapar. Kalau pepaya dia cenderung ke kadar air. Kadar air ini dia punya antioksidan tinggi. Jadi kalau kalian rawatannya mandi jemur, jemurnya ekstra, itu juga bagus, antioksidannya bagus. Apalagi buahnya pepaya, rawatan mandi jemur kenceng, buahnya pepaya, air minumnya yang tak kasih contoh itu loh. Jadi tomat mbok blender ya, posisi mentah, mbok blender terus mbok kukus ya, bukan rebus. Kukus sama rebus itu beda. Rebus itu langsung ditaruh di panci, airnya bersama tomatnya yang udah di blender. Tapi kalau kukus, main kukusnya itu caranya mbok tempatin plastik ya, plastik es, batu es, terus mbok rebus di air yang mendidih. Nah, nanti ketika dia matangnya itu seperti apa, dia itu cenderung mengeluarkan kayak kuning ya, warna-warna airnya itu agak kekuningan. Nah, itu berarti dia udah matang seperti itu. Nah, nanti bisa diberikan untuk burung-burung kicauan yang memang dia itu pemakan buah, kayak pemakan buah terus madu, yaitu kicauan cucak hijau, kapas tembak, cucak jenggot, konin ya kan, terus apa lagi ya, sama sogon, banyak seperti itu. Nah, itu bagus. Tapi ada satu cara yang mungkin belum pernah tak ulas ya di sini. Itu ini boleh dicoba ya. Jadi sifatnya itu kayak apa ya kalau aku bilang, dia itu cenderung ke larinya itu stamina bagus. Apalagi kalau burung-burung yang rawatannya mandi jemur ya, itu sangat-sangat direkomendasikan. Cuman memang masih jarang dan memang apa ya, kalau aku bilang privasi lah. Privasi. Kenapa? Karena memang jarang sekali publik media itu mengangkat
ataupun menerjemahkan manfaat-manfaatnya seperti itu. Jarang sekali. Kenapa? Ya karena memang sangat berpengaruh pasti. Yang jelas itu kebanyakan media ataupun ya apa ya, ini media lah ya. Itu enggak 100% jujur. Kebanyakan loh. Kebanyakan. Kenapa? Ya karena media itu kan memang tempatnya untuk memutarbalikkan fakta. Jadi ya wis umum. Nah, nih tak kasih tahu manfaatnya ya. Meningkatkan daya tahan tubuh. Nanti tak sebutkan teman-teman apa sih sebenarnya. Terus antioksidannya tinggi ya. Ini tak terjemahkan. Meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, antioksidannya tinggi. Terus menetralisir pengaruh stres, panas pada burung. Jadi kalau burung menggembung melet, kenapa? Ini tak buka di sini ya. Kenapa saya pas waktu punya burung saijo itu kok bisa awet, rawatannya jemur nggak pernah gembung melet. Nah, seperti itu ya. Ini dengerin dulu, nanti tak sebutin teman-teman. Apa sih yang dikasih, apa yang dibuat, resepnya itu apa. Terus meningkatkan apa ya? Jelaskan daya tahan tubuh. Dan sesuatu ini mengandung asam amino yang memang bagus. Ini tak rekap di sini, tak bikin catatan memang. Nah, terus apa lagi ya? Kalau untuk poin ini intinya itu menyehatkan lah, positif thinking. Jadi nggak ada hal-hal negatifnya, nggak ada. Untuk burung yang untuk apa jenenge ini posisi dia di ternak juga bagus. Terus kesehatan itu pasti ya, karena dia juga mengandung mineral seperti kalsium, fosfor dan zat besi. Terus apa ya, yang beraknya berair ya otomatis kan berhubungan dengan panas dalam ya. Nah ini cocok pakai ini karena antioksidannya tinggi, karena sifatnya juga menyetabilkan dan menetralisir sih ya. Ini kombinasinya ada nanti pokoknya sip lah pokoknya. Terus antibiotik juga. Nah, terus apa lagi ya? Suaranya juga jadi bersih, jernih. Nafsu makan juga bagus. Buah apakah ini? Nah, ini adalah buah pace yang mateng. Nah, pace yang mateng teman-teman. Cara pengolahnya bagaimana? Jadi pace yang mateng, yang asam kecut kayak kan, ya kan? Sampai blender, dikukus ya teman-teman, dikukus, jangan direbus, dikukus. Dikukus itu caranya yaitu tadi dicampurin apa jenengane, air mineral ataupun air minum ataupun air mentah ya, monggo lebih baik ya air mineral ya, air minum. Itu mbok blender, terus mbok kasih gula pasir. Nah, lebih enak pakai air mineral. Jadi mbok blender, mbok cicipi rasanya kepiye, nek seger apa ada rasa itu ya, ada sedikit rasa manisnya, manis gula itu sip. Tapi kalau sampean pakainya air mentah kita kan nggak bisa ngicipi ya, makanya aku saranin sih pakai air mineral. Mbok blender, mbok masukin plastik apa jenenge es ya. Terus mbok kukus ya, bukan direbus tapi dikukus. Kenapa mbok kok disuruh dikukus? Karena ya kandungannya itu biar nggak terbangan. Nanti kalau udah air, intinya nyemplungnya bareng, godoknya itu bareng, posisi air pertama ditumpang di
kompor ya itu cemplungin, nanti kalau udah mendidih mubal-mubal stop. Nah itu nanti mbok saring tiriskan, itu bikin yang enggak banyak 1 botol aqua enggak masalah ya, disimpan juga awet. Itu berikanlah setiap hari teman-teman. Nah, pertama, tapi biasanya kalau pertama ini dia dokoh apa sih bahasa Indonesia itu, doyan lah ngono. Terus nanti yang terjadi itu burung yang tadinya nggak stabil, burung yang tadinya trouble gembung melet, burung yang tadinya panas dalam lah ya, mencret dan sebagainya, insya Allah akan sembuh dan kembali gacor di sini. Gacor kita baris bawahi gacor. Gacor ini nanti mbok perawatan mandi jemur ya, ditambah asupan kroto, berani pakai kroto. Maksudnya berani itu los lah, pemberian kroto itu nggak sebanyak tapi los, maksudnya sering rutin. Perawatan mandi jemur itu insya Allah nggak ada cerita gembung melet. Nah nanti di posisi itu pas perawatan mandi jemur kan dia kan secara nggak langsung kan, kalau banyak burung gereja di tempatmu itu poin positif ya, jadi dia sekalian dimasterin gereja. Jadi si burung ini nantinya ke depan itu mudah nangkep masteran ataupun isian gereja tarung ini, seperti itu. Nanti boleh dites ya, dilombakan kekurangannya apa, dan nanti ketika dia udah mulai dilombakan, usahakan rawatannya kontinu teman-teman. Yang dimaksud kontinu di sini, kalau rawatan mandi jemur ya intinya jangan pernah bertanya berapa durasi jemurnya ataupun berapa jam ya durasi penjemuran, karena setiap tempat itu beda-beda, jadi nggak bisa diukur dengan berapa lama durasi penjemuran. Intinya itu kalau kita lihat gerak-geriknya tuh udah anteng, mangap, diem ya, itu barulah diangkat, karena mendidik itu seperti itu. Nah nanti kalau udah pastinya udah anteng kan sering dilombain, rawatanmu kok pertahankan seperti itu. Nanti minimal itu 2 hari sekali lomba, mencari titik terbaiknya ataupun kinerja terbaiknya itu sedang cara setiap hari dilombakan. Yang jelas tuh itu nanti seperti apa, ataupun terlalu greget atau terlalu ngotot ya, itu tinggal settingan lapangannya aja, penyesuaian settingan lapangan. Kalau settingan lapangan rawatan mandi jemur itu udah cuma kroto dan lat hongkong, seperti itu teman-teman, gak ada yang lain. Kalau kalian pakai jangkrik, dia itu dominan nanti akan ngukluk seperti itu. Jadi aku kurang rekomendasi ini kalau jangkrik. Ya bener, banyak yang juga jalan pakai jangkrik, tapi kalau menurutku sih pakainya kroto dan lat hongkong. Wis itu tok settingannya. Nanti kalau udah mulai dilombakan itu harus sering dilombakan lagi teman-teman. Kalau kalian lebih dari 2 hari nggak dilombakan, biasanya dia berubah. Entah itu nanti larinya matung itu kan nggak panas dalam, jadi kayak kaku lah badannya, seperti itu. Makanya tak saranin lombakan terus, seperti itu. Jelas ya teman-teman ya, bocoran kali ini rahasia rawatan burung stabil yaitu dengan buah mengkudu. Itu sifatnya memang ini teman-teman, seger seperti itu. Oke teman-teman, sementara itu dulu yang bisa tak sampaikan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dan jangan bosan-bosan untuk berusaha dan berdoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.